yang ini ya, nyoba sendiri nih yang apa, eee, AI for Business Profesional. Ya ini untuk memberi gambaran sebenarnya AI itu bisa dimanfaatkan oleh kita untuk apa aja gitu ya. Jadi intinya sih, ya itu sangat bermanfaat kalau kita juga memanfaatkannya dengan baik gitu ya. Jadi untuk menunjang, produktivitas kita lah gitu. Nah ini karena kita sedang di, dunia pendidikan gitu ya, jadi mungkin ini ada satu panduan saya kenalkan, penggunaan Gen AI gitu ya. Jadi generatif AI ini kan memang dari tahun 2023 itu mulai banyak digunakan ya dengan adanya OpenAI, ChatGPT gitu ya. Terus kalau sampai sekarang sih udah sangat banyak lah aplikasi-aplikasi yang berbasiskan AI gitu ya. Nah jadi, eee, tentu saja di dunia perguruan tinggi lah gitu ya, di pembelajaran, harusnya juga bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah jadi di sini tuh ada panduan beberapa hal yang mungkin, perlu untuk diperhatikan lah kira-kira gitu ya, pada saat penggunaan AI. Jadi yang nanti sih lengkapnya bisa dibaca-baca sendiri gitu ya. Jadi kalau yang pertama di sini, eee, apa itu, generatif AI kayak gitu ya. Terus dan lain-lainnya. Terus apa yang mungkin ini kemarin yang kita pelajari gitu ya, bahwa generatif AI itu sebenarnya bagian dari, deep learning lah gitu ya. Terus deep learning ini juga bagian dari machine learning. Nah itu terus ada konteks gedenya adalah artificial intelligence gitu. Jadi generative AI itu memang, teknologi AI yang digunakan untuk gitu ya atau menghasilkan, konten. Konten di sini maksudnya bisa teks, bisa gambar dan yang lain-lain berdasarkan hasil, deep learning-nya dengan, eee, di deep learning-nya ini menirukan neural network gitu ya, jaringan, saraf manusia gitu ya. Kalau secara teknisnya itu mungkin cukup rumit gitu ya, tapi kalau secara, konteks sederhananya mungkin kita bisa lihat di sini. Jadi si, generative AI itu sebenarnya dihasilkan dari, training data lah gitu ya, data latih gitu ya. Ini contoh minimalis gitu ya. Jadi misalnya, data latihnya itu adalah contoh data, binatang, kucing, dan anjing gitu ya, dengan berbagai nah terus gambar-gambar ini diproseslah oleh mesin yang, menggunakan algoritma machine learning tadi ya, deep learning. Terus dari sini maka dihasilkanlah model AI gitu ya. Nah jadi kalau seperti ChatGPT dan lain-lain, itu dia sudah di-training dengan data latih yang sangat luar biasa banyak gitu ya. Sehingga dia memiliki banyak, model gitu ya, banyak model, yang dimiliki oleh, ya seperti ChatGPT, Gemini, DeepSeek, dan yang lain-lain gitu ya. Itu dia punya cukup banyak model, dan data gitu ya, sehingga dia bisa mengenali dari, masukan, apa ya, pattern gitu ya, pola dari pola itu, dari model itu ketika ada masukan yang baru, contoh seperti ini, dia bisa mengenali bahwa, oh ini adalah kucing, contohnya ini ya, modelnya ini. Jadi si model ini sebenarnya yang, membedakan antara satu AI dengan AI yang lain. Jadi satu adalah model AI, terus yang kedua adalah model untuk, data latihnya. Semakin banyak, semakin presisi data latihnya, maka model AI-nya juga akan semakin bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya, data latihnya kurang, itu maka model AI-nya juga, eee, banyak biasnya gitu ya. Jadi di awal-awal ChatGPT
muncul itu juga masih cukup banyak, eee, apa ya, bias ketika kita menanyakan hal yang agak detail gitu ya. Tapi setelah beberapa tahun itu semakin bagus karena si, model AI-nya ini semakin tumbuh, semakin berkembang ketika semakin banyak data latih yang dimasukkan atau semakin banyak, apa ya, input percakapan yang dilakukan lah gitu ya oleh si algoritmanya ini tadi gitu ya. Jadi kalau semakin banyak yang pakai ChatGPT sampai jutaan orang, ya maka dia akan semakin model AI-nya akan semakin bagus gitu ya. Jadi kalau sekarang sih udah sangat bagus gitu ya kalau menurut saya. Nah, terus dari model-model yang masukan tadi itu dia juga bisa membuat relasi lah gitu ya, relate antara teks, gambar, dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi dia bisa, menggabungkan mungkin misalnya model AI untuk pantun contoh yang di sini ya, dengan kata-kata kucing gitu ya. Jadi, di situlah, apa kelebihannya dari Gen AI. Jadi dia menirukan jaringan saraf tiruan atau, eee, neural network lah gitu ya, di sininya. Nah, terus ada kemampuan NLP gitu ya, Natural Language Processing, sehingga dia bisa mengenali percakapan dalam berbagai bahasa walaupun misalnya tidak terstruktur gitu ya di situnya. Nah jadi sebenarnya, eee, kalau AI itu dapat dimanfaatkan oleh dosen ataupun mahasiswa kalau di dunia pendidikan ya, kalau kalau yang di sini. Jadi, di sini tuh ada cukup banyak, aplikasi-aplikasi gitu ya, atau bagaimana sih kita memanfaatkan AI ini jadi lebih maksimal untuk kebutuhan, kita gitu ya. Jadi kalau sebagai mahasiswa berarti kebutuhannya adalah belajar gitu ya. Jadi bagaimana jadi, menggunakan tools-tools AI ini untuk, mendukung proses belajar. Nah ini ada aplikasi-aplikasi di dalam list ini gitu ya. Jadi, mulai dari misalnya generative AI untuk menghasilkan suara gitu ya, text to speech dan, lain-lain. Jadi, teknologi TTS ini juga adalah salah satu bentuk AI ini prosa bahasa kita ini yang untuk bahasa Indonesia gitu ya. Google, Speech dan lain-lain tuh untuk bahasa-bahasa yang lain. Jadi, karena model, suara datanya mungkin, lebih banyak yang, Inggris dan lain-lain itu mungkin yang lebih banyak. Terus menghasilkan konten gambar ini ada beberapa ya, Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney, Gemini misalnya gitu ya, kalau sekarang yang lagi cukup bagus. Menghasilkan konten video juga banyak suara AI ini yang dari OpenAI gitu ya. Jadi itu kalau untuk menghasilkan konten-konten yang generik gitu ya. Nah kalau misalnya yang agak sedikit mungkin relate dengan kita, ya misalnya untuk membuat bahan presentasi gitu ya. Ini ada beberapa yang bisa dipakai App dan lain-lain ya. Jadi ini kita cukup masukkan topik, dia keluar, hasilnya. Nah terus, kalau di sini nyebutnya mencari konten gitu ya, tapi ini sebenarnya Connected Paper dan Open Knowledge Maps. Ini aplikasi AI untuk, nulis jurnal, nyari jurnal, mencari hubungan antara satu jurnal dengan, jurnal yang, lain-lainnya gitu ya. Ini nanti mungkin kalau lengkapnya sih bisa dibaca di sini. Nah terus ada beberapa, eee, tantangan gitu ya, kalau istilahnya. Jadi karena AI ini sangat, knowledge-nya itu sangat banyak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngobrol dengan AI yang generative AI, ChatGPT, kita mau nanya apapun dia punya jawabannya gitu ya. Nah di situ, tantangannya kadang sampai dengan misalnya kita menulis, apa ya, tulisan dan lain-lain, jadi sangat tergantung dengan,
AI tadi gitu ya. Nah jadi ya di sini tuh ada beberapa yang harus diperhatikan. Jadi kalau saya sih silakan pakai AI tapi ya tadi etika, apa ya, dalam dunia pendidikannya harus tetap dijaga. Jadi bukan yang kita copy paste gitu ya, tapi untuk mendukung proses, belajar lah gitu ya. Jadi di sini, ada kesadaran, literasi dan, lain-lainnya. Terus, apa ya, karena si ChatGPT atau AI itu dia sangat tergantung dari, input atau pertanyaan yang kita masukkan. Jadi dia bisa bias, bisa sesuai jawabannya gitu ya, di sini ya. Nanti sih kalau itu sih bisa dicoba-coba gitu ya. Ya terus ada apa ya, academic integrity istilahnya gitu ya. Eee, jadi, penggunaan generatif AI itu berpeluang mendorong terjadinya, kecurangan kayak gitu ya, terus dan, apa, analisis yang tidak akurat gitu ya. Eee, ini contohnya seperti ini gitu ya. Jadi, apa ya, percaya 100% dengan hasil dari, AI ya. Saya lupa tadi ada gambarnya sih di sini. Nah jadi, misalnya salah satu contoh sih kita bisa pakai AI untuk misalnya kalau kita ingin, mengidentifikasi apa ya, menulis sesuatu gitu ya. Jadi eee, mencari ide-ide tambahan untuk misalnya ide-ide kita udah punya ide dasar, kita tanyakan ke ChatGPT untuk ide-ide tambahan gitu ya. Terus kerangka-kerangka dasar, tapi selanjutnya, nulis sendiri lah kira-kira kayak gitu sih di sininya. Ini mungkin kalau yang di panduan ini, nah jadi dari beberapa, hal tadi, ya ini yang mungkin perlu dia perhatikan gitu ya ketika memakai AI. Satu, ketidakakuratan dan misinformasi gitu ya. Jadi ini cukup sering terjadi karena sekali lagi Gen AI itu seperti ChatGPT adalah berdasarkan data, eee, training datanya mereka gitu ya. Jadi kalau semakin bagus tren datanya, semakin lengkap, dia akan semakin akurat. Nah, mungkin tidak semua informasi kadang dimiliki gitu ya, sehingga ada beberapa hal yang bisa tidak akurat ataupun bias istilahnya gitu ya, di sininya. Ini regulasi dan lain-lain kesimpulan betul, oke. Nah mungkin kalau yang saya ingin beri gambaran, jadi, ChatGPT itu saya harapkan sih membantu kita, misalnya dosen atau mahasiswa dan yang lainnya. Satu, kalau konteksnya di sistem informasi gitu ya, kalau kita ingin belajar coding gitu ya, jadi sangat bisa gitu ya dipakai. Jadi misalnya kita lagi belajar framework, Codemeter gitu ya, terus, eee, apa ya, ingin memperdalam latihan dan lain-lain. Nah ini contoh misalnya kita bisa buatkan contoh coding pakai framework CI gitu ya untuk registrasi pengguna. Si ChatGPT bisa ngasih gitu ya, mulai dari controller-nya, terus user modelnya gitu ya, modelnya. Jadi ini untuk insert data gitu ya. Terus ini view-nya, HTML dan lain-lain. Jadi kalau kita jalankan ya dia jalan untuk, si framework tadi gitu, sampai dengan database tabel gitu ya. Eee, terus ini juga, nah kelebihan yang AI sekarang tuh dia bisa menawarkan opsi-opsi kita mau belajar lebih lanjut apa gitu ya. Jadi misalnya itu tadi saya 3, saya 4, ini kalau saya jawab mau,
Oke, ya dia akan buatkan dengan model yang berbeda. Nah, jadi ini kita bisa pakai gitu, misalnya, oh kita pengen tahu perbedaan kalau CI3 dengan CI4 itu codingnya gimana sih dan lain-lain. Ini salah satu misalnya contoh, eee, model penggunaannya. Nah tapi kita harus paham gitu di sininya, ini maksudnya apa ya, ini maksudnya apa, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi, nggak cuman copy code, jalanin, terus sudah gitu ya, jadi dipelajari di sini ya. Jadi bisa minta jelaskan misalnya gitu ya, jelaskan controller-nya. Nah di sini kita jadi bisa, apa ya, interaktif gitu ya, oh penjelasan ini apa sih maksudnya gitu ya, bagian ini, di sini ada. Jadi, sangat membantu kita untuk lebih memahami mungkin hal-hal yang tadinya mungkin, kurang jelas, dia bisa jelaskan secara, step by step atau perbagian-perbagian gitu ya. Ini contoh aja sih gitu ya, di sini ya. Jika validasi lolos, simpan dan lain-lain. Nah jadi, kalau kita manfaatkan contohnya misalnya kalau kita di sistem informasi, anggaplah belajar coding gitu ya, rajin pakai ini, codingnya cepet pintar kira-kira kayak gitu. Karena dia mungkin bisa menjelaskan dengan lebih terstruktur gitu ya, perbagian dan, lain-lainnya. Jadi kita lihat nih satu controller aja dia bisa jelaskan dengan, sangat lengkap gitu ya. Jadi kalau kita mau lanjut bisa ini atau hal-hal yang lain gitu ya. Nah ini contoh, pemanfaatan AI yang memang jadi menunjang, eee, apa ya, eee, profesi atau apa yang aktivitas yang sedang kita, lakukan gitu ya di sininya. Jadi ini contohnya. Nah terus ada beberapa, di luar ChatGPT. Jadi ChatGPT ini sebenarnya dia sangat generik gitu ya, bisa penggunaannya untuk segala macam gitu ya. Nah kalau misalnya, terkait dengan di kampus itu, kebanyakan adalah mungkin tulis-menulis gitu ya. Jadi tadi kalau belajar ya di ChatGPT cukup gitu ya. Atau kalau kita butuh yang lebih spesifik gitu ya, kita bisa gunakan beberapa AI, contoh di sini ya. Jadi misalnya kita ingin belajar apa ya, AI for education misalnya gitu ya. Jadi ini dia akan bisa menawarkan, yang terkait dan lain-lainnya ya. Terus jadi koneksi antar paper itu dia bisa, apa, buatkan gitu ya. Jadi misalnya kita ingin, oh dari origin paper yang ini itu dia ada relasi dengan hal-hal yang lain, terus kaitannya di mana, ini bisa gitu. Jadi ini kalau kita lakukan manual, mungkin butuh waktu berhari-hari gitu ya, nyari jurnal yang terkait dengan ya for education, terus, hubungan satu dengan yang lainnya gitu ya. Ini contohnya, jadi ini connected paper istilahnya, paper-paper yang terkait dengan topik yang sedang kita ingin tulis atau ingin kita, pelajari gitu ya. Jadi kalau ChatGPT itu mungkin, kayak Google Search gitu ya. Jadi semua konten itu mungkin bisa muncul dan dia menyimpulkan berdasarkan, knowledge yang dia miliki gitu ya. Tapi kalau di sini tuh udah lebih ilmiah ya, jadi sumber-sumbernya itu adalah referensi dari jurnal-jurnal gitu ya. Ini contoh connected paper atau misalnya di sini ya open yang lain, open knowledge map gitu ya, AI for education. Kayak ini dia lagi bikin mappingnya gitu ya. Terus, eee, jadi apa ya, lebih ilmiah gitu ya, yang dicari, yang terkait secara ilmiahnya. Coba kita lihat hasilnya.
Oke, jadi kalau yang di sini tuh dia bisa, beri summary-nya gitu ya. Oh ini adalah, AI for Education itu terkait dengan apa aja misalnya etik dan education gitu, etik, education policy, adaptive thinking, academic writing misalnya di sini ya. Nah ini nanti di satu kelompok ini kita bisa lihat, ini ada jurnalnya apa aja ya di sininya gitu ya. Kira-kira sih seperti ini. Jadi dari overview, dia kelompokkan. Jadi kalau yang open knowledge tuh, bukan yang ini tadi itu kan dia mapping semua, tapi kalau di open knowledge ini mungkin, lebih mudah kita pahami karena dia kelompok-kelompokkan dulu, nanti kita per kelompok ini lihat lebih dalam gitu ya, jurnal-jurnalnya. Terus apalagi ya, konsensus misalnya gini. Oke, nah ini juga sama ya, misalnya di sini kalau konsensus dia bisa, memberikan semacam summary gitu ya. Terus memberikan, hal-hal yang terkait, oh IA itu, apa ya, dia men-summary-kan berdasarkan, mencitasi ya, apa ya, mengutip dari berbagai sumber-sumber jurnal. Terus sumbernya juga di sini tuh bisa ditelusuri gitu, citation-nya dari mana. Jadi kalau misalnya tadi ini contoh ya for education, apa yang dimaksud gitu ya. Terus key application benefit, terus misalnya nih application area, oh ini ada personalized learning gitu ya, adaptive content learning dan lain-lain. Terus ini citasinya dari mana sih gitu ya, oh ini ada dari, apa, IEEE ini ya, akses, ini kita bisa lihat terus sumber aslinya gitu ya. Nah jadi ini untuk kebutuhan, penulisan ilmiah ini, sangat bermanfaat ya. Jadi kalau kita nulis skripsi kan biasanya ada, judul skripsi apa, terus penelitian yang terkait gitu ya, atau jurnal-jurnal yang terkait. Nah ini, eee, bisa sangat jelas gitu ya. Jadi ini kalau kita searching satu-satu sampai bisa menyimpulkan seperti ini, itu pasti butuh waktu yang, dan knowledge yang cukup banyak gitu ya. Tapi dengan seperti ini tuh jadi, kita jadi misalnya, wah ternyata ya aplikasi AI di dunia pendidikan itu bisa ada beberapa hal gitu ya, personal learning, intelligent tutoring ini, terus ini juga udah ada citasi ilmiahnya lah gitu ya, yang, apa, jurnal ataupun, publikasi-publikasi yang sifatnya, ilmiah gitu ya. Jadi sumbernya, jelas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nanya ke ChatGPT, AI, nah dia menjelaskan gitu ya, tapi kita nggak tahu ini sumbernya dari mana sih gitu ya. Ini sama ada personal learning dan lain-lain gitu ya, challenge dan lain-lain. Nah ini bedanya dengan yang ini. Kalau di sini kelihatan citasinya dari mana. Jadi, kutipan-kutipannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, bahwa, oh ya ini memang sudah ada penelitian ilmiahnya. Jadi seperti ini ya. Jadi konsensus ini salah satu yang bagus juga kalau kita gunakan untuk misalnya nanti nulis skripsi atau ngerjakan tugas dan lain-lain. Yang penting kita, nggak copy paste. Jadi dari, summary-summary-nya ini kita coba lihat sumber-sumbernya, pahami lebih detail gitu ya di sininya. Personalized learning itu apa, lihat lagi di sini detailnya apa, baca inilah gitu ya. Oh mungkin jadi dapat clue-nya. Lain lagi apa ya, Sheet ini mungkin juga mirip-mirip sih. Jadi ada paper terus kita bisa,
lihat lebih lanjut dari si paper-papernya itu, diajak ngobrol gitu ya seolah jadi chat with papers gitu ya. Ini jadi dia bisa ada paper, ada summary, paper, ada summary, paper, ada summary yang di elicit ini. Nah, terus ini OpenTrade juga mirip-mirip. Nah, terus kita juga ada satu yang bisa dimanfaatkan, ini namanya Reset Rabbit ya. Jadi di Reset Rabbit ini kita bisa tadi searching, dari hasil searching itu kita lihat mungkin ini yang agak terkait dengan objek tulis menulis atau hal yang kita pelajari gitu ya. Nah, ini bisa add to collection misalnya gitu ya. Seperti ini. Nanti di sini kita bisa punya koleksi-koleksi gitu ya, untuk mengkoleksi paper tadi. Jadi tinggal buka Reset Rabbit, kumpulan paper yang pernah kita lihat, summary-nya dan yang lain-lain kita bisa masukkan. Jadi nanti kalau mau nyari lebih mudah gitu ya di sini ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada mungkin ini cukup memberi gambaran ya bahwa AI itu memang eh, apa ya, teknologi yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk menunjang berbagai aktivitas atau produktivitas kita gitu ya. Tapi tidak boleh lupa bahwa AI itu kecerdasan buatan tadi itu dia berdasarkan training data yang dimasukkan ke sistem AI-nya sehingga dia bisa menghasilkan model AI. Jadi tidak selalu model AI-nya ini sesuai atau pas gitu ya, karena sangat tergantung dari training datanya ini. Yang kedua juga model AI yang dihasilkan dari deep learning-nya gitu ya. Jadi mungkin setiap generatif AI, ChatGPT, Gemini, DeepSeek itu punya perbedaan-perbedaan di training datanya dan di model AI-nya. Jadi ada beberapa yang lebih cocok untuk buat gambar Gemini misalnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang ide teks itu lebih cocok ChatGPT gitu misalnya, pun yang lainnya. Nah, terus gunakan AI itu memang untuk menunjang produktivitas kita. Jadi buat belajar lah gitu ya, belajar dengan lebih interaktif gitu ya. Jadi kan ini kita seperti punya guru private gitu ya, yang bisa kita tanya ya apapun dan dia bisa menjelaskan baik keseluruhan atau kita inginnya bertahap dan lain-lainnya. Oke, kira-kira itu sih summary untuk hari ini. Mudah-mudahan cukup memberikan tambahan knowledge bahwa ya gunakan AI semaksimalnya, tapi jangan copy paste dari hasil AI tadi. Kita harus kritis gitu ya, melihat output yang dihasilkan oleh si AI-nya. Karena cukup sering juga outputnya itu bias gitu ya. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk hari ini cukup. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.